Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila. Tidak dipungkiri, tidak diragukan, sesuatu yang kita lihat bersama, yang kita dengar bersama, yang kita rasakan bersama, bahwasanya kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Dan itu telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrum min." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Banyak yang bergembira ketika masuknya tahun 2025 misalnya. Banyak yang senang dengan datangnya atau tibanya tahun 2025. Padahal seandainya mereka renungi, seandainya mereka tahu, seandainya mereka sadari, maka mereka akan ketakutan, mereka akan tercengang. Ini untuk orang-orang yang beriman, yang mengetahui hadits ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya tidaklah datang kepada kalian sebuah zaman, suatu zaman, kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Artinya, dengan masuknya tahun baru, tahun 2025, maka apa-apa yang mungkin belum terjadi di tahun 2024, dari kemungkaran, dari kerusakan, baik itu syubhat ataupun syahwat, itu akan kita lihat, itu akan kita dengarkan, itu akan kita rasakan di tahun tersebut. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan dua sebab terbesar, kata para ulama, dan seorang hamba tidak mungkin, tidak akan selamat, tidak akan mampu untuk menangkis fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat kecuali dengan salah satu dari dua sebab ini setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama dari dua sebab tersebut, yang pertama adalah seorang hamba berada di lingkungan yang baik,
seorang hamba berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang penduduknya mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi lingkungan yang baik itu bukan baik pemandangannya, bukan baik ekonominya, atau baik bisnisnya, tapi lingkungan yang baik adalah lingkungan yang penduduknya itu beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Seorang hamba atau keluarga atau siapapun dia, mereka berada di lingkungan yang penduduk sekitarnya itu mereka beramal dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu taala an. Hadis yang sering kita dengarkan, hadis yang sudah kita hafalkan bersama, hadis yang sudah kita ketahui bersama, hadis yang masyhur, yang ma'lum di telinga kita masing-masing, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu taala an. Hadis yang biasa disebut dengan apa? Hadis jariyah atau budak wanita. Ketika Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami rahimahullahu ta'ala melakukan kesalahan terhadap budak wanitanya tersebut, melakukan kesalahan terhadap budak wanita tersebut. Iya. Ini masih kedengaran suaraku? Dijawab yang menjawab. Masih kedengaran suaraku? Kedengaran ya? Kedengaran, Ustazah. Saya lanjut. Iya. Diperhatikan. Kita lanjut. Iya. Hadis yang biasa yang biasa disebut dengan apa? Hadis jariyah atau hadis budak wanita. Iya. Ini perlu kita ketahui juga ya tentang hikmah atau pelajaran atau faedah kebaikan di balik perbudakan. Jadi itu bukan intimidasi dari Islam kepada manusia, tidak. Itu ada hikmah-hikmah besar di baliknya, dan diantaranya disebutkan dalam hadis ini. Diperhatikan, iya. Jadi budak wanita ini melakukan kesalahan yang membuat Muawiyah Ibnul Hakam, iya, menamparnya, iya, memukulnya. Kemudian setelah tersebut Muawiyah Ibnul Hakam, sahabat yang mulia radhiyallahu taala an, menyesali perbuatannya. Menyesali perbuatannya. Namanya juga manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setelah menyesali perbuatannya, Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu taala an, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal tersebut. Kata Muawiyah Ibnul Hakam menceritakan apa yang terjadi. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muawiyah Ibnul Hakam, pertemukan saya dengan budak wanita tersebut. Mereka pun bertemu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita, di mana Allah? Diperhatikannya, di mana Allah? Iya. Kata budak wanita tersebut, Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Kata budak wanita tersebut, Allah Subhanahu wa taala ada di langit.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, siapa saya? Kata budak wanita tersebut menjawab, engkau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba diperhatikan, iya. Pertanyaan yang sepele, pertanyaan yang gampang, pertanyaan yang biasa. Bahkan pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh anak TK, bisa dijawab oleh anak SD, bisa dijawab oleh anak SMP, bisa dijawab oleh siapapun. Pertanyaan yang sepele, pertanyaan yang mudah, pertanyaan yang gampang. Tapi coba perhatikan, iya, di balik semua pertanyaan ini, inilah justru yang paling diinginkan oleh semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala an, lepaskan budak wanita ini, bebaskan budak wanita ini karena dia telah beriman. Ini yang paling mahal. Yaitu apa? Rekomendasi keimanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua manusia menginginkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya contoh kecil saja. Ya, jika kita misalnya berteman dengan ustazah atau kita dekat misalnya dengan istri ustadz, atau misalnya ya kita dekat dengan syaikho, atau kita misalnya direkomendasikan oleh ustadz-ustadz kita, atau kita misalnya direkomendasikan oleh syekh, direkomendasikan oleh para ulama, betapa bahagianya kita, betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita. Ini bukan para ulama, ini bukan tabi'in, ini bukan sahabat. Bahkan yang merekomendasikan kita, merekomendasikan budak wanita ini adalah apa? Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidaklah berucap dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi coba perhatikan, ya, mana pendalilan bahwasanya seorang hamba berada di lingkungan yang baik. Coba diperhatikan, kata para ulama, budak wanita ini tidak ada waktunya untuk pergi belajar, tidak ada waktunya untuk menghadiri majelis-majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi budak wanita ini super sibuk. Ya, namanya budak itu sibuknya luar biasa. Dia mengurusi peternakan tuannya, dia mengurusi perkebunan tuannya, dia mengurusi bisnis tuannya, dia mengurusi perdagangan tuannya, dia mengurusi rumah tangganya tuannya, dia mengurusi kebutuhan tuannya, dia mengurusi kebutuhan istrinya, istri tuannya, dia dia sibuk mengurusi kebutuhan anak-anaknya dan lain sebagainya. Jadi budak wanita tersebut, kata para ulama, adalah budak yang sangat sibuk. Namanya juga budak itu super sibuk. Tapi kenapa dia bisa mendapatkan rekomendasi keimanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal budak wanita tersebut tidak ada waktunya untuk pergi bermajelis di majelis-majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa, kata para ulama? Karena budak wanita tersebut berada di lingkungan yang baik. Karena budak wanita tersebut berada di lingkungan yang baik. Di dalam rumahnya sahabat Muawiyah ibn Hakam radhiyallahu taala an, keluar dari rumah Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu taala an, mereka bertetangga dengan Abu Bakar, bertetangga dengan Umar, bertetangga dengan Utsman, bertetangga dengan Ali, bertetangga dengan Abdurrahman ibnu Auf, bertetangga dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bahkan mereka semua bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan budak wanita tersebut berada di lingkungan yang baik, lingkungan terbaik
yang pernah ada di muka bumi ini, maka secara otomatis dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan faedah-faedah, dia akan mendapatkan hikmah-hikmah dan lain sebagainya. Ya, dikarenakan mereka berada di lingkungan yang baik. Dengan mereka berada di lingkungan yang baik. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iya, dipahami ya pendalilannya ya? Iya. Jadi begitu sebaliknya, coba diperhatikan sebaik apapun seseorang, sesoleh apapun seseorang, ketika dia berada di lingkungan yang buruk, maka sedikit demi sedikit dia akan terbawa. Oleh karena itu dalam syariat kita, dalam Islam, itu tetap disyariatkan yang namanya hijrah. Tetap disyariatkan yang namanya hijrah sampai hari kiamat. Ada hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, dan ada namanya hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Dari maksiat menuju ketaatan. Jadi diperhatikan, ini pentingnya apa lingkungan yang baik. Iya. Dan kita sebutkan dalil yang lain. Iya, kita persingkat ya. Diperhatikan faedah-faedahnya. Iya. Kisah yang sering kita dengarkan. Iya. Kisah yang sudah kita maklumi bersama, kita ketahui bersama, yaitu kisah pembunuh 100 jiwa. Kisah pembunuh 100 jiwa. Jadi orang ini ingin bertaubat. Orang ini ingin bertaubat, ingin memperbaiki dirinya. Karena orang ini sudah haus darah. Orang ini sudah haus darah. Iya. Jadi coba perhatikannya. Jika seseorang misalnya membunuh satu orang saja, iya, maka bagaimana penilaian manusia terhadap orang tersebut? Hanya membunuh satu orang. Hanya membunuh satu orang. Iya. Ini yang dia bunuh sudah 99 orang. Dan dia tidak akan berhenti membunuh sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Dia tidak akan berhenti membunuh sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Iya. Apa yang dia inginkan? Dia inginkan adalah taubat. Dia menginginkan taubat. Dia menginginkan diberikan apa? Petunjuk. Jalan menuju kebenaran. Jalan menuju cahaya. Pergilah dia. Bertanya ke orang-orang. Iya. Di mana orang baik? Iya, di mana orang baik? Oleh manusia ditunjukkanlah kepada ahlu ibadah. Ditujukan kepada ahlu ibadah. Iya. Dia pun bertanya kepada ahlu ibadah tersebut. Iya. Apakah masih ada taubat untuk saya? Kata pembunuh 99 jiwa tersebut. Kata ahlu ibadah yang pekerjaannya beribadah, ilmunya sedikit, ilmunya kurang. Iya. Dia menjawab sesuai apa yang dia tahu saja. Sesuai apa yang dia ketahui. Kata ahli ibadah tersebut, tidak ada lagi taubat untuk engkau. Ya, mendengar jawaban tersebut, pembunuh tadi kembali emosi. Akhirnya melengkapinya menjadi berapa? Menjadi 100 jiwa. Dia bunuh ahli ibadah tersebut. Dan dia tidak akan berhenti membunuh sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Jadi bisa lebih dari 100. Bisa lebih dari 100. Tapi setelah 100 tersebut, dia dipertemukan dengan apa? Dengan ya, cukup ya sampai di sini. Ya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ya. Di sini ada sesi tanya jawab. Di sini ada sesi tanya jawab. Ya. Silakan yang ingin bertanya, silakan.
pertanyaannya lewat chat saja ya. Yang ingin bertanya silakan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Iya. Kalau tidak ada kita tutup. Ini sudah waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Iya. Jadi, memang dituntut seorang hamba berada di lingkungan yang baik demi menjaga agamanya. Demi menjaga agamanya. Ya, contohnya misalnya apa? Seseorang itu berada misalnya di perumahan-perumahan sunnah, di lingkungan-lingkungan pondok pesantren, itu dituntun. Itu dituntun seorang hamba berada di tempat-tempat tersebut demi menjaga apa? Menjaga agamanya. Iya. Akan tetapi misalnya belum diberikan kemampuan dan lain sebagainya misalnya, iya. Dan dia misalnya masih tetap bisa dia usahakan, iya. Apalagi lingkungan kita adalah lingkungan yang Islam, lingkungan Muslim dan Muslimah, iya. Misalnya dia belum mampu, misalnya dia belum mampu, maka diusahakan, iya, diusahakan kita tetap menjaga apa namanya interaksi, bukan menutup diri, tapi menjaga interaksi. Iya, diperhatikan. Saya tutup pertanyaan ini ya dengan jawaban ini. Iya, diperhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdoa, Inna bara'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa bahwasanya Nabi Ibrahim dan umatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mereka berlindung dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik sebelum mereka berlindung dari kesyirikan itu sendiri. Inna bara'um minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wahai kaum musyrikin, dan sesembahan kalian kepada selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim dan umatnya terlebih dahulu mereka berlindung dari orang sebelum berlindung dari sebelum berlindung dari kesyirikan itu sendiri. Karena kenapa diperhatikan? Karena seseorang yang berlindung dari kesyirikan tapi tidak berlindung dari orang-orangnya, masih berteman dengan orang-orangnya, masih akrab dengan orang-orangnya, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak baik tersebut, sebagaimana diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis. Begitu sebaliknya, ketika seseorang itu menjauhi orang-orang, otomatis dia akan terjauh dari perbuatan orang-orang yang tidak baik. Ya. Di sini juga ada pertanyaan, katanya kita cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Iya, mungkin di pertemuan berikutnya Insya Allah kita akan live sesuai jadwal ya, sesuai jadwal. Iya, saya diingatkan saja ya, mohon saya diingatkan. Iya, mohon saya diingatkan dikirimkan linknya
Saya tadi menunggu tadi dari habis subuh sampai saya ketiduran. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya dipersiapkan memang. Ini untuk mempersingkat apa? Mempersingkat waktu, memaksimalkan waktu. Dan apa namanya catatannya ya? Catatannya khususnya admin, ya, itu dimintai pertanggungjawaban catatannya. Dimintai pertanggungjawaban catatannya. Cukup sampai di sini ya, saya tutup ya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.